Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, eh, pertama-tama terima kasih teman-teman sudah mau hadir dan berkumpul pada meeting meet malam hari ini. Kita untuk mengerjakan atau mengadakan diskusi terkait pengembangan modul ajar yang dibuat oleh Mbak Hainda. Nanti teman-teman yang lain didengarkan dulu pemaparan dari Mbak Hainda. Setelah itu sesi yang selanjutnya kita bisa membuka diskusi atau tanya jawab. Sebelumnya kita buka dulu dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, baik, untuk selanjutnya saya serahkan ke Mbak Hainda untuk pemaparannya. Boleh di-share screen dulu. Baik, terima kasih untuk Mbak Ninda untuk waktunya sudah dipersilakan untuk saya. Sebelumnya izin share screen terlebih dahulu ya teman-teman. Apa sudah terlihat? Iya, sudah Mbak. Baik. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jadi saya akan mempresentasikan hasil dari pembuatan perancangan modul ajar dari mata pelajaran matematika untuk fase C kelas 5, yang mana rancangan pembelajaran ini saya menggunakan model PBL, yaitu Problem Based Learning, yang mana membahas tentang elemen bilangan, di mana capaian pembelajaran yang ada yaitu tentang pada akhir fase C, peserta didik dapat menunjukkan pemahaman dan intuisi bilangan pada bilangan cacah sampai 1 juta. Mereka dapat membaca, menulis, menentukan nilai tempat, membandingkan, mengurutkan, melakukan komposisi dan mendekomposisi bilangan tersebut. Mereka juga dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan uang. Nah, rancangan pembelajaran ini akan saya terapkan nanti dengan alokasi waktu 2 kali 35 menit, yang mana kompetensi awal itu membahas tentang nomor 1, siswa mampu menganalisis bilangan cacah sampai 1 juta. Yang kedua, siswa mampu menentukan nilai tempat bilangan cacah sampai 1 juta. Nah, karena kita merupakan sekolah yang menggunakan kurikulum Merdeka, maka kita menggunakan profil pelajar Pancasila, yang mana saya mengambil 4 poin, yaitu mandiri, bernalar kritis, gotong royong, dan juga kreatif. Nah, adapun sarana dan prasarana yang nantinya akan saya gunakan, yaitu ada buku siswa, buku guru, ada uang mainan sebagai media pembelajaran, dan benda konkret. Yang mana benda konkret ini adalah media pembelajaran yang memang saya buat untuk menentukan nilai tempat dari bilangan cacah. Dan yang kelima adalah LKPD. Nah, target dari peserta didik ini adalah siswa kelas 5, yang mana siswa kelas 5 di SDN yang saya tuju itu ada berjumlah 28 anak. Nah, untuk strategi dan model pembelajarannya, saya menggunakan PBL dengan menggunakan alur merdeka. Jadi rancangan pembelajaran saya ini menggunakan sintak dari PBL, tetapi menggunakan alur dari merdeka. Yang kedua adalah metode pembelajarannya merupakan berupa permainan papan nilai tempat bilangan cacah, ceramah bervariasi, diskusi kelompok, presentasi, dan tanya jawab. Selanjutnya ada pendekatan pembelajarannya menggunakan pendekatan saintifik dan dengan pembelajaran berdiferensiasi. Dan untuk media pembelajarannya ada papan permainan nilai tempat bilangan cacah sebagai media pembelajaran, ada uang mainan, buku guru, buku siswa, dan LKPD yang saya buat dengan 3 jenis berbeda sesuai dengan level kelompok dalam pembelajaran berdiferensiasi. Selanjutnya materi pokoknya adalah bilangan cacah sampai 1 juta. Adapun tujuan pembelajaran yang saya buat dari melihat capaian pembelajaran, yang pertama itu ada melalui penyajian beberapa uang mainan, siswa mampu menentukan bilangan cacah sampai 1 juta dari nominal uang mainan yang disajikan. Masuk ke dalam C3, selanjutnya melalui diskusi kelompok, siswa mampu memecahkan masalah yang berkaitan dengan penentuan nilai tempat dari bilangan cacah dengan menggunakan media permainan yang sudah disediakan.
masuk ke C4. Dan yang ketiga adalah melalui kerja kelompok, siswa mampu menyimpulkan nilai tempat dari bilangan cacah mulai dari satuan hingga ratus ribuan masuk ke C5. Adapun alur pembelajarannya karena memakai alur merdeka, jadi dimulai dari diri hingga aksi nyata. Nanti sebelum kegiatan pembelajaran saya lakukan, saya memberikan pertanyaan pemantik yang berguna untuk memantik siswa terkait dengan materi pembelajaran yang akan dipelajari di hari itu. Nah, adapun kegiatan pembelajarannya dalam rancangan pembelajaran ini akan saya bagi menjadi 3 tahap. Yang pertama ada kegiatan pendahuluannya dengan alokasi 10 menit. Itu terdiri dari salam membuka, berdoa bersama, menyanyikan lagu kebangsaan, dan juga memeriksa kehadiran siswa. Yang kedua ada kegiatan inti, yang mana alokasi waktu yang saya tetapkan itu adalah 50 menit. Itu mulai dari kegiatan mengkondisikan kelas, selanjutnya tahap orientasi peserta didik dari Sintak PBL, yaitu melakukan apersepsi, menyampaikan materi dan tujuan pembelajaran, lalu memberikan apersepsi sebuah ruang mainan sebagai pertanyaan pemantik untuk siswa, dan mengorganisasikan peserta didik mulai dari pembentukan kelompok, yang mana sebelum pembentukan kelompok ini saya mengadakan sebuah uji kompetensi atau diagnostik awal. Jadi uji kemampuan diagnostik awal, yang mana ini saya gunakan untuk mengelompokkan siswa berdasarkan kemampuannya. Jadi nanti kelompoknya itu saya bagi menjadi 3 kelompok dengan hasil diagnostik awal ini, asesmen diagnostik awal. Kemudian dari 3 kelompok tersebut saya bagikan LKPD, yang mana dari LKPD tersebut menjadi 3 LKPD yang berbeda-beda. Jadi dalam satu LKPD itu isinya berbeda-beda sesuai dengan level dari hasil asesmen diagnostik awal. Selanjutnya adalah tahap ketiga, yaitu membimbing kelompok, di mana guru memberikan kesempatan untuk siswa untuk menyampaikan hasil diskusinya secara kelompok, dan kelompok lain nanti akan memberikan umpan balik dari presentasi dari salah satu kelompok yang berpresentasi tersebut. Dan yang ketiga adalah siswa akan bersama dengan guru mengimplementasikan atau menerapkan media pembelajaran yang dibuat guru untuk memahami materi yang ada. Dan medianya itu saya buat seperti ini. Nah, untuk lebih jelasnya sebelumnya, sebentar saya stop screen dulu. Nah, apakah sudah terlihat? Ya. Sudah. Nah, ini merupakan media pembelajaran yang saya buat dalam materi bilangan cacah. Nah, ini ada poin pertama, yaitu menentukan nilai tempat bilangan cacah. Jadi, di dalam media pembelajaran ini, siswa nanti akan dibimbing oleh guru untuk menentukan nilai tempat bilangan cacah. Jadi, dengan media ini diharapkan siswa dapat lebih paham akan bagaimana menentukan nilai tempat bilangan cacah mulai dari satuan, ratusan, ribuan, dan bahkan jutaan. Jadi dari sinilah nanti siswa akan belajar bersama-sama mendemonstrasikan bagaimana cara menentukan nilai tempat bilangan cacah. Dan untuk selanjutnya, setelah siswa mendemonstrasikan hasil kerjanya tersebut, berlanjut ke tahap elaborasi pemahaman, di mana dengan bimbingan guru siswa mencatat materi yang telah dipelajari hari ini. Kemudian ada pengkoneksian antar materi, di mana siswa harus secara aktif mencoba untuk menghubungkan subbab 1 dan subbab 2 dan menyampaikan rangkuman singkat atau bisa disebut dengan refleksi, dan yang dengan aksi nyata di terakhir kegiatan pembelajaran guru akan memberikan penguatan. Selanjutnya adalah masuk ke dalam kegiatan penutup, di mana guru melakukan asesmen formatif dan dilanjutkan dengan beberapa soal terkait pengayaan, perbaikan, tinggal melihat hasil asesmen yang hasil dari siswa. Selanjutnya ditutup dengan doa. Nah,
Adapun soal atau lembar asesmen diagnostik kemampuan awal siswa bisa dilihat seperti yang saya tampilkan. Ini untuk mengetahui hasil diagnostik kemampuan awal siswa sebagai bentuk pengelompokan siswa dalam kegiatan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, di rancangan pembelajaran ini sudah saya cantumkan bagaimana pedoman penilaian dan kunci jawaban. Selanjutnya ini adalah lampiran media pembelajaran yaitu uang mainan, dan ini adalah LKPD dari setiap kelompok. Jadi ini untuk LKPD kelompok A dengan soal yang berbeda dengan LKPD kelompok B dan juga berbeda dengan LKPD kelompok C. Jadi tinggal melihat level kognitif dari setiap kelompok. Selanjutnya nantikan dilaksanakan asesmen formatif. Nah, ini sudah saya buat kisi-kisi dari soal asesmen formatif dan juga sudah saya lengkapi soal asesmen formatifnya juga di rancangan pembelajaran. Nah, dan juga sudah saya lengkapi bagaimana pedoman penilaian dan kunci jawaban dari soal asesmen formatif tersebut. Dan juga sudah saya lengkapi soal pengayaan ataupun soal perbaikan, di mana nanti apabila memang ada siswa yang memang belum bisa meraih penilaian tepat, bisa diperbaiki dengan soal pengayaan dan perbaikan. Dan ini adalah lembar observasi penilaian kinerja psikomotorik dari penyelesaian LKPD, dilanjutkan dengan rubrik penilaian kinerja siswa, di mana sudah saya berikan penjelasan dari rentang 1 sampai dengan rentang 4 dengan beberapa aspek yang sudah saya tuliskan. Dan yang terakhir adalah lembar penilaian sikap siswa dengan profil pelajar Pancasila tadi, yaitu ada mandiri, bernalar kritis, gotong royong, dan juga kreatif. Dan rubrik penilaian siswanya sudah saya tampilkan juga dengan rincian skor 1 sampai 4. Sudah, itu merupakan rancangan pembelajaran untuk mata pelajaran matematika fase C kelas 5. Baik, terima kasih atas waktunya. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih Mbak Yunda yang sudah mempresentasikan hasil kerjanya, yaitu pembuatan itu ya, perangkat ajar, modul ajar untuk kelas 5 fase C. Ya, lalu gini, sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, mungkin saya mengawali ya, mungkin saya mau tanya dulu, apakah modul ajar yang dibuat Mbak Yunda ini apakah sudah diimplementasikan ke peserta didik? Ya, baik Pak Ningga. Untuk modul ajar yang sudah saya buat ini, kebetulan sudah saya implementasikan ke peserta didik, yaitu di kegiatan PPL saya di siklus pertama. Oke, saya gini ya, beri waktu atau kesempatan untuk teman-teman yang lain untuk mungkin ada yang mau ditanyakan ke Mbak Yunda terkait pemekaran presentasinya tadi terkait pembuatan modul ajarnya. Mungkin siapa? Teman-teman ada yang mau tanya, silakan langsung bisa ditanyakan. Saya mau tanya. Oke, silakan Mas. Aku mau tanya untuk media pembelajarannya tadi kan itu khusus anak kelas 5. Kalau medianya itu dipakai untuk anak kelas 3, tetapi dengan materi yang berbeda, contohnya seperti pertalian, apakah bisa digunakan atau dimodifikasi apa itu bisa ya Mbak? Ya, baik, terima kasih untuk pertanyaannya Mbak Anis. Jadi untuk media pembelajaran yang telah saya buat ini hanya saya khususkan untuk penentuan nilai tempat bilangan cacah. Jadi tidak bisa digunakan untuk kelas rendah, khususnya untuk penjumlahan, pengurangan itu kurang tepat, karena di situ nanti ada tertulis ada nilai tempat jutaan, ratusan, ribuan, puluh ribuan, satuan, seperti itu. Jadi kalau misalkan
diberikan untuk kelas rendah itu kurang tepat. Akan tetapi jika diberikan untuk kelas rendah dengan materi yang sama untuk penentuan nilai tempat bilangan cacah, mungkin tetap bisa dengan pengurangan tingkatan. Bisa saja dimulai dari satuan sampai ribuan saja, satuan sampai ratus ribuan saja, seperti itu Mbak Anis. Terima kasih Mbak Yunda. Sama-sama. Maaf Mbak Ningga masih unmute. Oke, terima kasih. Itu ya. Jadi untuk pertanyaannya Mbak Anis sudah selesai dijawab dan dijelaskan oleh Mbak Yunda. Mungkin ada teman-teman yang lainnya mau bertanya atau tidak hanya bertanya. Jadi kita juga buka sesi, mungkin ada yang mau memberikan solusi, masukan atau masukan yang membangun ya untuk modul ajarnya dari Mbak Yunda. Saya mau bertanya, Mbak. Silakan Mbak Ipa. Itu tadi kan untuk media pembelajarannya, itu tadi kan belum ada tertulis ya untuk gambar-gambarnya. Lalu untuk penggunaannya, langkah-langkahnya itu seperti apa dalam penerapan di kelas? Terima kasih, itu saja. Oke. Baik, terima kasih untuk Mbak Ipa. Nah, ini karena memang kekurangan dari saya, tidak terdapat video atau langkah penggunaan media pembelajaran. Jadi nanti itu di media pembelajarannya itu akan tertulis ini adalah nilai tempat dari ratusan, ini adalah nilai tempat dari puluhan, ini adalah nilai tempat dari satuan, seperti itu. Dan untuk pengoperasiannya itu saya sudah membuat video, nanti bisa saya share ya Mbak Ipa di akhir Zoom ini, karena pengoperasian untuk penilaian nilai tempat bilangan cacah ini kemarin langsung diimplementasikan kepada peserta didik. Jadi seperti itu Mbak Ipa. Ya, baik. Gitu ya Mbak Ipa, untuk tutorialnya nanti akan dikirim Mbak Yunda setelah ini. Terima kasih Gitu. banyak, Mbak. Oke, sama-sama. Jadi sebelumnya saya juga ada pertanyaan satu lagi Mbak Yunda terkait ini, nilai dari penerapan profil belajar Pancasilanya. Di situ kalau nggak salah tadi ada beberapa aspek. Nah, di dalam modul ajar yang dibuat oleh Mbak Yunda, kira-kira kegiatan yang mana yang dapat mencerminkan atau mengimplementasikan dari profil pelajar Pancasila itu tadi. Itu aja. Baik, terima kasih Mbak Ningga atas pertanyaannya. Jadi profil pelajar Pancasila yang saya angkat tadi itu kan ada 4. Nah, ada yang mandiri, gotong royong, bernalar kritis, dan juga kreatif. Nah, mulai dari mandiri, dalam pembelajaran nanti siswa secara mandiri itu mengerjakan soal LKPD yang individu, dan untuk yang kerja kelompok itu bergotong royong. Profil pelajar Pancasila bergotong royong itu siswa bersama dengan kelompoknya bersama-sama mengerjakan soal LKPD kelompok. Untuk yang profil pelajar Pancasila kreatif itu adalah bagaimana setiap siswa itu dapat memunculkan ide-ide kreatif ketika kegiatan umpan balik dari ketika presentasi kelompok. Jadi setiap temannya berkelompok, bagaimana kelompok lain itu memberi umpan balik, seperti itu. Dan untuk bernalar kritis itu bisa diimplementasikan siswa ketika menjawab pertanyaan dan bernalar kritis terhadap pengoperasian media pembelajaran. Jadi seperti itu Mbak Yunda. Iya, baik. Terima kasih Mbak Yunda. Jadi perangkat ajar yang dibuat Mbak Yunda ini termasuk sudah dikatakan lengkap untuk pembuatannya, dari kelengkapan komponen modul ajarnya, kesesuaian model, media, dan asesmen dengan tujuan pembelajaran yang dibuat. Lalu juga bisa dikatakan pembuatannya ini kreatif karena memang ada media nyata yang dibuat, lalu kreatif dan inovatif juga bahan ajarnya, lalu juga ada lembar kerja peserta didik, terus ditambah dengan teknik asesmennya tadi juga sudah lengkap sekali, dimulai dari rubrik,
kisi-kisi dan ada penilaian per individunya gitu. Mungkin sebelum kita akhiri ya, mungkin ada pertanyaan lagi. Baik Mbak, saya akan bertanya. Ya, silakan. Mbak Yunda, saya mau bertanya tentang bagaimana cara Mbak Yunda membedakan atau mengelompokkan siswa secara pemikirannya mereka. Maksudnya bagaimana cara mengelompokkan siswa sesuai dengan pemikirannya mereka gitu loh Mbak. Apa mungkin yang dimaksud dari tingkat pengetahuannya? Mungkin yang dimaksud Mbak Rini. Oke. Ya, makasih Mbak. Baik, terima kasih. Pengelompokan kelompok kelas mungkin ya. Jadi untuk pengelompokan kelas ini saya mengelompokkan berdasarkan hasil tes dari asesmen diagnostik awal. Jadi kegiatan pembelajaran berdiferensiasi kali ini saya mengelompokkan siswa itu berdasarkan hasil kemampuan awalnya. Kan kalau misalnya pembelajaran berdiferensiasi bisa dikelompokkan menurut gaya belajarnya, menurut latar belakang belajarnya, seperti itu. Nah, untuk sesi ini saya mengelompokkannya berdasarkan uji diagnostik kemampuan awal siswa. Jadi nanti terlihat ada siswa dengan kelompok level tinggi, ada level menengah, dan juga ada level kurang. Seperti itu Mbak Rini. Ya, oke. Itu Mbak Rini untuk jawabannya sudah ya? Sudah Mbak. Oke. Kalau gitu kita bisa akhiri untuk presentasi kegiatan hari ini. Apakah ada masukan dari teman-teman yang lain? Oke, mungkin dirasa sudah cukup ya. Pemaparan dari Mbak Yunda saya kira juga sudah cukup jelas, cukup runtut, dan semua komponen-komponen modul ajarnya sudah sangat lengkap. Nanti mungkin bisa di-share di grup setelah kegiatan Zoom ini. Oke, baik. Terima kasih untuk waktunya teman-teman semua. Kita akhiri dengan membaca Alhamdulillah. Dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya jika ada salah kata atau salah perkataan, mohon dimaafkan. Saya akhiri pertemuan kita malam hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.